Sadaqallahul azim. Semari ngaji, senang aku semari belajar karena belajar itu termasuk membuka cakrawala baru. Saya ingin delok berita lewat HP bos. Stunting, ciri-ciri awake gede, lemu, tinggi badan, gak bodoh. Usiane, waduh, masa aku kena stunting, Rek? Regane kok arek dukur-dukur. Seusia aku yo podo, kok aku ndak dhewe. Mas. Halo Mas Arif. Halo. Mas. Dulu gak cantik berarti kok saiki. Sumpah cantik. Mas iki lho Mas. Nang WA grup iki lho Mas. Kok lagi bahas stunting ya rame-rame ya Mas. Mosok ono paling yo apa ya kan stunting Loh ini loh Mas katanya ya ciri-cirinya ya Mas ya. Tinggi dan berat badan lebih kecil dibandingkan anak usianya. Terus anaknya tuh katanya rentan mengalami gangguan tulang. Terus gangguan tumbuh kembang juga. Gangguan kesehatan juga rentan katanya Mas. Terus dia itu kayak kurang aktif gitu juga Mas. Biasanya dia kalau bandingin teman-temannya ya kayak lebih pendek gitu loh. Kok rame-rame ya Mas ya? Yo gak rame-rame tapi arah itu ketuju ke saya. Belum tentu. Bukti ini konco-konco aku udah dukur-dukur non. Belum tentu Mas, belum tentu, nanti kita bareng-bareng aja tanya langsung. Gak usah takut nih jelas tapi kena stunting. Nangis mana? Wah Mas Arif Bukan lo izin aja belum tentu. Ini kan masih baru dari WA group. Daripada asumsi-asumsi mending kita langsung nang puskesmas tanya ke ahli gizi. Nah kan berarti sampean kan kerja nang puskesmas secara otomatis kan berarti aku loro kena stunting. Puskesmas itu nggak harus sakit Mas. Nah mending daripada nang puskesmas kan mau di kebun binatang. Mau lihat apa? Ya bolongku dhewe kan dekunu kabeh. Wah seneng banget. Coba Loh Mas. sama delok lho. Aku itu biyen iki dukur lho. Biyen terus apa kepotong apanya? Karena kena seneni mak lho bendino gak tau ngaji ya Iki azab ngono ya Mas ya. Ya aja nemen-nemen azab kayak kandel banget azabnya arek saya. Enggak maksudnya koyo aku iki kena stunting non. Belum tentu Mas, belum tentu. Tenang, nanti kita langsung bareng-bareng. Aku udah janjian nanti langsung ahli gizi di puskesmas daripada Mas Arif iki galau, sedih, stunting gak yo sakjane gitu ya Mas ya. Kita langsung bareng-bareng nyari informasi nang puskesmas. Oke. Ya wis ayo lah. Yuk. Ono mangane kok. Ayo, ada. Nanti ono warung enak. Sini Mas. Sini dulu. Iya. Oh iya, oke. Non di situ dulu biar saya aja. Iya. Siap. Aku nonton kereta jurusan Surabaya. Salah, bukan mau numpak sepur iki. Terus? Mbak, permisi, saya mau ketemu Bu Inten Permatasari. Inje, masinis kereta ini. Bukan, ahli gizi di sini. Ada nggih? Ada. Oh nggih, boleh langsung ketemu orangnya atau? Oh nggih, di mana? Di dalam ya? Oke. Salah sini. Oh, lewat pintu. Oke, matur nuwun, makasih. Mana ya Bu Inten ya? Ini lah aku non. Saya ini jelas-jelas wis kena stunting belum. Wis sama sus janjian loh Mbak Bu Inten. Kita daripada menduga-duga wis kita konsul aja. Ananda Sari. Saya? Ya? Masa saya manggilnya Ananda, saya kan sudah balik bolak-balik. Dipanggil anak Anda. Saya udah besar. Oh iya. Maksudnya manggil Ananda Sari maksudnya? Iya ini tadi sudah daftar di loket ya. Kalau mbaknya. Saya mau ketemu Bu Intan. Oh iya, saya sendiri. Oh gitu. Ya ampun. Jenengan Bu Intan. Siapa ya? Ini ahli gizi yang tadi kita Ya saya tahu. konsultasi. Maksudnya kan beliau tadi manggil saya Ananda Sarip. Kan Itu saya siapa bukan. ya? Mungkin ada anak yang namanya Sarip juga ya. Soalnya mungkin tadi ya. waktu daftar di loket itu atas nama Ananda. Oh, yang tadi di loket itu. Iya. Oh, itu yang pakai silsa pakai shot.
syarif gitu ya. Ya saya sendiri. Iya. Ada yang bisa dibantu? Oh ini kebetulan kan cucian saya banyak. Enggak maksudnya mau itu loh. Ini loh, Iya, jadi iya. si Ananda bukan Cak Arif atau Mas Arif ini. Ya Mas Arif ini dia tuh galau. Tadi kan sekarang kan lagi marah ini rame tentang stunting. Lihat iya. ciri-cirinya, dipikir stunting kayaknya dia. Terus pengen konsultasi beneran nggak sih dia ini stunting atau enggak. Kebetulan juga Sobat Sehat juga penasaran ini Bu Intan, pengen tahu kira-kira stunting tuh apa sih, terus gejalanya apa aja, kira-kira bisa dicegah atau enggak, terus akibatnya dari stunting tuh apa, kayak gitu. Iya. Kita mungkin boleh ngobrol-ngobrol ya Bu Intan boleh, ya. boleh, silakan ya. Di mana ngobrolnya? Oke, di sini aja Bu, kita iya. ngobrol-ngobrol santai di sini nanti. Nah, Sobat Sehat, habis ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai stunting, jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Sehat. Ai, pulsa lontek itu ah. Terus. Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis Tul Jaena. Kuis Tul Jaena. Kapan? Loh, gorong ngero. Iki lho. Oh iya iya iya. Acara ini dipersembahkan oleh air mengalir sampai jauh, bahkan bisa bikin uang 5 juta cair ke tabunganmu. Yuk ikut lomba konten pendek dengan tema air untuk kesejahteraan bersama. Caranya, tinggal upload karya kreatif dan original super kece tadi di sosial mediamu sebelum tanggal 12 Mei. Untuk info lengkapnya ada di sosial media @jativere dan @pusdajatim ya. Taman saya lah. Saya boleh. Tergantung aku kayak tadi. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. Jatim Jos, obrolan seputar Jawa Timur. Agar sentra-sentra itu bisa masuk dulu untuk Jawa Timur. Nah, akhirnya itu bisa turun. Mereka yang berdiri di situ liar atau gimana? Itu liar dan ditertibkan. Sehingga kita berkolaborasi dengan sampai kabupaten untuk penertiban sepanjang ruas jalan yang di wilayah. Besarnya PU itu punya skala prioritas mana yang harus tangani di luar. Ya. Baik, para kepala daerah ya harus bisa memastikan daerahnya tidak terjadi masalah. Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Ya Sobat Sehat, kembali lagi di Semangat Sehat bersama kami tentunya dan juga ada Bu Intan di sini di Puskesmas Sidosermo. Nah ini nih Bu, kita mau tanya-tanya nih Bu seputar stunting. Nah mungkin karena banyak nih sudah kita tadi melihat berita-berita di TV ataupun di WA tentang stunting. Sebenarnya yang dikatakan stunting itu apa sih Bu definisinya? Karena stunting ini kan masuk di program nasional ya, program prioritas ini lagi gencar-gencarnya, jadi kita harus memberantas lebih dari awal. Jadi kita harus mengerti ya pengertian dari stunting atau definisinya. Stunting itu apa? Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang bisa menyebabkan akhirnya tingginya tidak sesuai dengan usia teman sebayanya. Seperti itu ya. Tapi saya kena stunting buat ibu.
Ya, kita lihat dulu ciri-cirinya seperti apa. Loh, kalau saya ciri semua. Kalau saya sudah lain udah ciri. Enggak, maksudnya ada ciri-ciri yang lain yang bisa, oh ini stunting. Iya, selain itu kan dari ciri-cirinya itu kan apa aja? Yang pertama itu kan ada gangguan pertumbuhannya yang bisa terlibat ya. Itu pulau. Badannya ya, badan itu kemudian selain itu dari berat badannya yang kurang dibandingkan dengan teman seusianya. Temenan, pulau niku ketemu lagi ditimbang ngurong on. Ciri-ciri. Oh gitu, terus yang kedua, Ya, kemudian yang ketiga itu tinggi badannya berbeda dibandingkan dengan teman seusianya. Oh, berarti harus dibandingin sama teman-teman seusianya ya. Kemudian proporsi tubuhnya juga lebih muda dibandingkan teman seusianya kan lebih kecil. Proporsinya kelihatannya muda, kan sudah tua. Oh, muda? Alhamdulillah, saya masih muda. Saya awet enom. Berarti mau kayak enggak? Awet enom apa awet tua, Mas? Tua kan? Oh ya. Seperti itu ciri-ciri. Oh, ciri-cirinya gitu. Sama KBHP. Belum tentu ya, Bu ya kan harus diperiksa juga ya. Terus ada enggak yang lain itu ini? Kalau dia ini termasuk anak stunting. Ada enggak yang lain? Ciri-ciri lain gitu, Bu. Itu tadi salah satu dari 4 ciri itu seperti itu tadi ya. Kalau saya itu juga ada gejala kayaknya ini lebih ke sering lupa. Sering lupa. Lemot gitu ya, loading. Dampaknya ya, dampak dari stunting. Kalau lemot itu termasuk dari gejala stunting. Kayak di kampung saya itu banyak yang kayak gitu. Lali, mari utang piro, lu lali bayar. Lemot oleh bayar. Kayak stunting kabeh. Terus Bu, sebenarnya stunting ini tuh kan katanya memang dimulai dari janin ya. Betul sekali. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kok bisa sampai istilahnya belum lahir aja kok udah kena stunting gitu? Betul sekali, bisa mempengaruhi ya dari kondisi janin karena bayi itu bisa terdeteksi pada saat masa kehamilan. Ya, jadi itu tergantung dari yang pertama dari asupan makanan ibu selama kehamilan. Apakah makanannya itu sudah bergizi, apakah nutrisinya, kemudian apakah variasinya juga bisa mempengaruhi. Jadi ibu hamil itu jangan sampai diet ya. Tidak boleh diet, tidak boleh takut gemuk seperti itu ya, supaya nanti bayinya sehat. Bu. Jadi perempuan yang gemuk itu juga bisa ditentukan kalau itu orang sehat lagi. Belum tentu, kalau pergemukan juga tidak bagus ya, tergantung itu tadi kita ada indikatornya untuk mengukur status gizinya berdasarkan IMT, indeks massa tubuh. Jadi konsumsi untuk ibu hamil adalah untuk makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi. Kalau umpama ada orang perempuan yang hamil dan itu tidak orang mampu, mana nggak mampu, jangankan beli nasi, gitu. Beli piring aja nggak mampu. Waduh. Apa beli piring? Makan piring gitu. Makanan maksudnya sangat nggak mampunya sampai nggak bisa membeli makanan yang bergizi. Ada nggak yang makanan bergizi selain yang bergizi sesuai itu tadi? Sebenarnya jadi makanan itu kan sebenarnya harus mahal ya. Karena makanan itu kan bisa dibeli dari makanan lokal. Kita istilahnya kita nggak harus daging gitu. Nggak harus salmon gitu ya. Oh nggak harus ya. Buah petik berarti yang sama. Buah petik ya, terus ikan pindang. Oh jadi ikan-ikanan gitu. Proteinnya tinggi di situ. Berarti nggak kayak susu, nah itu nggak masalah kalau memang dia nggak mampu ya makan protein yang lain. Tapi dari program dari pemerintah Kota Surabaya ya dari Dinas Kesehatan itu juga ada intervensi yang diberikan kepada ibu-ibu yang kurang gizi, terutama kandungannya kurang dari 2,5. Oh ini dilihat. Mungkin Mas Arif mau dicek Siapa? nilainya. Tetangga saya itu ada, ini ya kecil tapi itu gede. Oh, bis tinju. Enggak berubah lemari. Oh, enggak orangnya gemuk. oh gitu. Pemberian susu, terus ada pemberian biskuit, juga seperti itu menambah asupan gizi atau ibu hamil yang kurang gizi. Jadi yang program pemerintah ini sebenarnya sudah bagus sekali ya, Bu ya, untuk mencegah stunting. Seperti yang di sini ya, Bu ya, masternya. Isi piringku gini kayak protein hewani. Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional kemarin. Ini kenapa kok pakai telur? Ya karena dalam telur itu kan mengandung protein tinggi. Ya karena kita mudah diserap ya dari proteinnya.
cocok. Iya, kalau misalkan makanan itu kan nggak perlu mahal ya Bu ya. Telur aja kan sudah bergizi ya. Setiap hari ada. Ini yang matang apa yang mentah? Mungkin yang mentah dingkremi dulu. STMJ mungkin ya, minum STMJ. Oh, telur saja itu sudah cukup untuk membantu janin. Nah Bu, kira-kira ya Bu ya, kalau misalkan yang rentan terkena stunting itu siapa aja sih? Kayak kelompok yang rentan terkena stunting. Kelompok yang rentan terkena stunting pertama kita mulai dari remaja, ya remaja. Ya dari pemerintah juga ya intervensi untuk remaja dengan kemudian tambah terutama remaja putri. Oh, maksudnya untuk mencegah supaya kalau misalkan punya anak, anaknya nggak stunting gitu ya. Kita mulai dari remaja, terus kemudian setelah remaja pasti nanti jadi catin calon pengantin. Oh, calon pengantin. Ini catin ya? Siapa? Catin ya? Enggak. Saya jelek orangnya. Oh bukan, itu itu cantik gitu. Oh, catin calon pengantin. Jadi prosesnya masih panjang. Iya, jadi calon pengantin itu pemeriksaan puskesmas dengan melalui ARC terpadu. Berarti mereka berdua ya? Iya, mereka laki-laki dan perempuannya itu. Oh, nanti dari laboratorium itu nanti ada kemudian dokter membantu. Oh, ini jangan punya anak dulu, kita atur dulu. Umpama kalau memang ada agenda ya bisa seperti itu dengan 8 konsen yang enak ya sekarang ya. Aku dulu enggak gitu. Enggak, diapain dulu Mas? Langsung mulai. Gas. Nikah langsung gitu ya. Berarti sekarang tuh memang dipersiapkan benar-benar ya Bu ya, dari remaja, lalu kita juga ketika menikah juga diperhatikan supaya nggak sampai ketika udah hamil ternyata malah kurang semua, berdampak sama anaknya gitu ya. Jadi memang sebenarnya dampak stunting sendiri itu kenapa sih sampai jadi program pemerintah itu karena dampaknya juga sangat besar ya untuk bangsa ya bahkan ya. Iya betul ya. Dampaknya tadi ya ada dampak panjang sama dampak pendeknya. Ya kan dampak pendeknya tadi itu kan mempengaruhi kecerdasan, kemudian pertumbuhannya juga mempengaruhi pertumbuhan fisik, kemudian mengalami gangguan metabolisme tubuh juga. Itu dampak pendeknya. Kalau dampak panjangnya itu tadi mempengaruhi kemampuan kognitif, terutama kemampuan otak ya. Yang lemot tadi itu ya. Betul, lemot, terus kemudian kesulitan membaca juga ya, ketika anaknya kan bisa sekolah seperti itu ya. Terus penyakit degeneratif atau PDM. Oh jadi memang nanti di saat dewasa. Jadi memang stunting itu nggak cuma sekedar halah nggak apa-apa, anakku pendek imut-imut nggak gitu ya Bu ya. Ternyata mempengaruhi otak Iya, otak. Tapi saya nggak kena, kan saya nggak punya otak. Oh aduh, kok nggak punya otak. Ya jadi ternyata stunting itu nggak cuma tentang postur aja, tapi tentang kesehatan keseluruhan ya Bu ya, betul. Nah Sahabat Sehat, kita tadi sudah membahas nih sekilas seputar apakah itu stunting, ciri-cirinya bagaimana, dan dampak ke depannya bagaimana jika terkena stunting. Nah di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai ibu hamil dan stunting, serta juga bagaimana sih kira-kira pengobatan atau pencegahannya nih supaya tidak kena stunting lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Sehat. Hadir M-Natur, solusinya masalah lambung. M-Natur merupakan madu pahit herbal alami yang mengandung propolis dan probiotik yang mampu menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan lambung. M-Natur mampu mengatasi asam urat, persendian, dan GERD. Aku sudah membuktikan. Ini giliran Anda. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. A Pertamina gas station in Tebet, South Jakarta. Entire family was inside the shop at the time. Somebody with higher social status, it could be your boss. Orchak Union welcomed a declaration of supporting public aspiration to various means, including by staying. Is about to come and here the Indonesia
sampai nih surat-suratku. The mayor and Cilegon Military District Commander inspected the factory. Vietnam's majestic landscapes. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. Dino iki pojok kampung Yoko reka maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah ndok Jawa Timur. Geni semoblak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo Loro Dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Kali ini seperti biasa kita mau melihat orang-orang yang peduli banget sama budaya Indonesia. Di kota ini ada seorang bapak yang begitu tergila-gila dengan gamelan Jawa. Diajarin gamelan sama Pak Dero. Eric Chatelier, orang Prancis yang begitu tergila-gila dengan seni bela diri pencaksilat. White skin, but my blood is like Indonesian. Wow. And thank you for promoting our pencaksilat. You're welcome. Sobat Sehat, kembali lagi di Semangat Sehat bersama saya Dr. Clarissa dan saya Intan. Dan harusnya ada Mas Sarif ini, tapi dia kemana ya ini ya, Mas? Ya ampun, kok tambah mainan sampai teman-teman nih piye? Sini. Katanya mau bahas stunting. Ngobrol kata letak kota di Surabaya. Oh, ini strategi gitu ya. Ini kan Pak Eri sama ini kepala Puskesmas sudah Nah, ini mau lanjutin nih ngobrol-ngobrol Bu Intan tentang stunting. Nah, tadi kan bilang bahwa dari janin itu kan bisa kena stunting ya Bu ya. Kalau misalkan ibunya nggak makan pola makan dengan baik kayak gitu. Nah, kira-kira itu apakah semua ibu hamil yang istilahnya nggak menjaga pola makan dengan baik itu pasti anaknya akan kena stunting? Ya, jadi itu hamil yang tidak menjaga pola makannya itu tadi pasti beresiko ya. Ya, karena apa? Janin itu tadi di dalam kandungan itu sudah bisa dikategorikan stunting jika asupan gizi ibu hamilnya kurang bergizi seperti itu. Pasti nanti bayinya pasti mendapatkan asupan nutrisi dari ibunya berkurang sehingga bisa menghambat pertumbuhan janin. Misalkan itu nanti berlanjut sampai setelah kelahiran. Gitu. Ya. Jadi belum pasti hamil yang langsung stunting, tapi resiko ya Bu ya. Meningkatkan resiko tapi belum pasti. Ketahuannya di 1000 hari. Saya tahu ya berarti ya. Sama. Saya kan korban stunting. Nah, ini tadi mumpung 1000 hari, kira-kira diagnosanya nih anak fix. Oh, stunting ini. Ya, itu tuh gimana cara diagnosanya, Bu? Ya, itu tadi ya terkait dengan ciri-cirinya itu tadi ya, dengan anak-anak yang stunting itu tadi ya. Itu bisa menjadikan diagnosanya, terutama itu tadi makanya tadi 1000 hari pertama kehidupan harus benar-benar terpenuhi di situ. Gizinya ya. Gizinya dari masa janin sampai nanti usia 2 tahun. Oh, berarti pentingnya periksa itu dong. Berarti nggak boleh, kira-kira baca WA langsung, stunting aku atau anakku stunting, nggak boleh ya. Jadi harus ke puskesmas. Atau ke fasilitas kesehatan lain ya. Baik Bu. Kira-kira gimana sih Bu cara mencegah stunting selain juga dengan tadi asupan makanan yang baik? Nah, asupan makanan yang baik itu kayak gimana sih? Atau mungkin ada kayak contoh-contoh kayak isi piring Bu atau gimana? Gitu ada Bu mungkin ya? Oh iya mungkin boleh. Oh, contohnya gitu. Terima kasih Bu Kantin. Itu teman
saya sama gizi juga. Oh ini contohnya di sini contohnya tadi ya. Ya jadi di dalam isi piringku itu kan ada makanan. Salah ini contoh. Roti kok atos. Kayak watake koncoku watake keras. Oh ini contoh. Ya ini contohnya di dalam isi piringku itu kan ada makanan pokok ya. Yang pertama makanan pokok kita kan ada dari nasi ya. Kalau emang nasi nggak bisa masuk, bisa diganti dengan penggantinya. Oke, nggak bisa dari roti. Oh roti. Ya seperti itu. Jadi untuk nasinya ini untuk ibu hamil porsinya untuk nasinya itu sekitar setengah gelas ya seperti itu. Atau ukurannya 100 gram nasinya 100 gram nasi ya. Aku nyepet di pojok usus nih buatan setengah wakul ya jadi ini buat ibu hamilnya atau buat anaknya ini contohnya bisa dipakai untuk ibu hamil, untuk anak kita alat peraga alat peraganya aja ya. Kok anaknya semua anaknya lahir enggak kalau misalnya udah lahir maksudnya. Oh iya buat ibunya ya berarti iya bisa. Nanti kita memperagakan kebutuhannya untuk ibu hamil, untuk balita itu seberapa seperti itu ya. Ya ini untuk 100 gram nasi, jadi kalorinya ini 129 kalori ya, proteinnya 2,66, karbohidratnya 28. Oh, jadi ada nilai gizinya. Oh iya. Oh belum. Tapi sama lek periksa nambah Gusman nanti diajari. Ditunjukin ini ada alat peraganya, bisa tahu ini telur ceplok. Iya, ada telur ceplok, ada buahnya. Oh ini buah. Akhirnya jajan wajib. Iya. Ini kan goreng jadi lapar ya Mas Adi. Jadi lapar. Aku kan muang toh. Teman ngajak keliling terus. Oh jadi ada dua faktor buahnya juga. Iya seperti itu ya. Seperti itu ada penggantinya lagi bisa dari Indomie nih. Tapi mie yang itu ya, yang alami bukan mie instan loh ya. Nggak boleh ya. Mie buatan. Mie istilahnya mie yang alami tanpa penyedap. Indomie kan nggak boleh nyebut merek ya. Nggak boleh. Jadi mie itu kita bikin sendiri dari bahan-bahan gitu. Ada yang beli tanpa bahan pengawet. Iya tanpa bahan pengawet. Kalau kebanyakan pengawet jadi kayak gimana? Kebanyakan kawet. Itu ternyata mau pakai ini. Iya tanpa bahan pengawet. Ya begitu ya. Sama ada ini ada nanas. Contohnya nanas ya. Terus ada protein nabatinya dari tempe contohnya ya. Tempenya satu dari tempe. Ya. Tahu juga boleh ya berarti ya. Penggantinya bisa dari tahu juga. Tempe tahu ya. Telur juga loh masih ada telur. Itu ada tahu. Jadi memang makan itu harus lengkap gini ya, Bu ya. Harus ada karbohidrat, protein, ada vitaminnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau makanan ini kalau ada di kampung sebenarnya kita udah konsumsi ini loh. Iya. Macam-macam. Sing mangan seblak lah, sing pakai seblak. Kadang ibu kan gitu. Kalau ibu hamil minta macam-macam. Jaluk sate kelinci, golek nang Magetan. Dipotong saya kelinci nih ya Mas ya. Akhirnya nguber sing suwe kan mboten sate ning nguber kelinci. Akhirnya nggak jadi makan ya. Nggak jadi makan. Ternyata hanya dikonsumsi ini juga menambah nutrisi. Bisa nang bayi. Dan ternyata ini kan nggak mahal ya, nggak harus mahal ini. Nggak mahal dan sangat mudah ditemukan. Jadi nggak ada alasan untuk para ibu-ibu hamil yang saya misalkan nggak bisa, susah nyarinya atau harus beli salmon jadi nggak ada uang. Kan nggak harus salmon, nggak harus ikan-ikan mahal ya. Ternyata sehari-hari yang ada di sekeliling kita juga pokoknya bergizi dan beragam gini ya Bu ya. Betul. Kalau soal minumannya ya tetap air putih, air hujan apa air? Iya. Air minumannya kan harus minuman yang aman ya, aman, sehat dan makannya seperti itu. Jadi kebutuhan untuk air putih untuk ibu hamil sehari bisa 8 sampai 10 gelas. Oh, 10 gelas. Ya, 10 gelas ya sehari. Supaya tidak kekurangan cairan dehidrasi. Oh, makanya di puskesmas ini ada galon itu mungkin kan juga sak gelas. Oh gitu. Terus kalau misalkan selain ini Bu, selain menjaga asupan makanan, kira-kira hal apa lagi sih yang bisa dilakukan sama ibu hamil supaya nanti anaknya nggak stunting gitu Bu? Iya, selain dari asupan makanan yang kedua yaitu terkait dengan pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu. Iya betul. Makanya
kita setiap kali ikut di puskesmas selalu kita edukasi ya dengan dilakukannya itu tadi ANC terpadu ya. Oke, ya, seperti itu. Terus kemudian jangan lupa pemeriksaan kehamilan ya. Selama kehamilan minimal 6 kali. 6 kali ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Dalam selama masa kehamilan. Jadi buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak ini kan bapak-bapaknya mungkin harus nemenin istri-istrinya ya. Kalau istrinya lupa, diingetin istrinya yang tersayang ini jangan lupa kontrol 6 kali ya. 6 kali selama masa kehamilan supaya mencegah anaknya nggak sampai stunting. Minimal kok mau tiap hari kontrol boleh enggak? Ya kita biasanya dari bulannya gitu. 1 bulan ya. Biasanya 1 bulan sekali ya. Oke. Sebetulnya kontrol mau dikira ganti oman. Tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Inten juga tentang bagaimana nih cara mencegah supaya anaknya nanti nggak stunting untuk ibu hamil. Begitu ya Bu ya? Ya betul ya. Ini kebetulan hari ini ada pasien ya yang konsultasi. Oke baik. Bisa langsung ngobrol langsung ya. Oke baik ya. Iya. Halo Ibu. Silakan di sini Ibu. Iya. Hamil. Gak boleh Bu di sini. Jadi gimana Bu? Ibu namanya siapa Bu? Aisyah. Ibu Aisyah. Nah Ibu Aisyah selama kehamilan Ibu, kita kan lagi bahas tentang stunting nih. Kira-kira Ibu Aisyah selama hamil ini sudah konsumsi apa aja Bu? Maksudnya sehari-hari ini apakah sudah sesuai sama tadi isi piringku ini atau gimana? Sudah sesuai ya. Saya tiap hari makannya ada sayurnya, ada ikannya kayak gitu. Oh begitu. Jadi memang ini contoh yang baik ya Sobat Sehat ya, agar ibu hamil tuh menjaga dan memperhatikan tentang asupan nutrisi. Jadi bukan cuman pokoknya makan untuk 2 porsi aja, tapi porsinya itu juga diperhatikan jenisnya apa aja, kandungan nutrisinya juga apa aja. Seperti Bu Inten ini berarti sudah ada setiap hari ada karbonya, protein, ada buah gitu ya Bu ya? Iya, setiap hari. Gitu. Terus Bu Inten ini biasanya kontrolnya berapa kali Bu? Ini udah berapa minggu kalau boleh tahu? Ini saya 32 minggu. Oh 32 minggu, oke. 2 minggu. Tambah saya 32 tahun. Oh nasinya jatuh. Telurnya. Iya. Seperti itu ya. Berarti kebetulan ini juga rutin kontrolnya. Rutin ya. Tiap bulan. Rajin, mantap nih. Warga puskesmas itu semua rajin-rajin ya. Lah kok sambil kayak Ibu Aisyah langsung kontrol terus. Sing lanang yang ngutek mau bojone kontrol. Ya seperti itu ya. Tetap jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dengan kita ya ada dulu tenaga, pengganggu dan pengaturnya kita dari sayur buah. Terus kemudian kita mengedukasi juga ya tentang ibu hamil pada saat usia kehamilan 7 bulan, 7 nanti mempersiapkan pada saat kelahiran. Jangan lupa yang pertama menerapkan IMD, inisiasi menyusu dini. Ya, seperti itu ya. Jadi bayi ditaruh di dada ibu biar bayi itu mencari puting ibunya sendiri seperti itu. Terus kemudian terus kemudian kita mengedukasi terkait dengan ASI eksklusif. Itu yang penting ya. Itu anak diberikan ASI eksklusif yang bayinya. Ya, kenapa? Karir dia tanpa diberi makanan tambahan apapun ya sampai usia 6 bulan seperti itu. Supaya tidak terjadi stunting yang menyebabkan nanti adanya penyakit metabolisme sama kognitif itu ya, gangguan kognitif pada anak. Iya, itu tadi dampaknya. Iya betul ya, seperti itu ya. Sama ini ya Bu ya, mungkin kalau misalkan ibu hamilnya kan sudah bagus nih makanannya, terus ketika sudah melahirkan, terus nanti anaknya kan ASI nih, ASI eksklusif sudah mulai makanan pendamping ASI, mungkin juga diperhatikan juga ya. Diperhatikan juga ya, jadi memperkenalkan makanan pendamping ASI itu mulai dari usia 6 bulan, tidak boleh kurang dari 6 bulan ya. Jangan langsung lahir dikasih singkong gitu ya Bu ya. Waduh, kesel nih
keselak ya. Jadi diperhatikan juga ya dari segi MPASI-nya ya, diperhatikan faktor-faktornya yang bisa mempengaruhi dari makanan pendamping ASI. Yang pertama usia, perhatikan dulu usianya karena kita tidak boleh memberikan bayi itu langsung dengan makanan kasar. Jadi bertahap makanan lembut dulu ya. Dari usia 6 sampai 8 bulan makanannya teksturnya lembut, halus ya. Terus teksturnya juga kental teksturnya. Seperti itu ya, 6 sampai 8, terus 9 sampai 11 bulan itu makanannya sudah makanan agak lumat ya, itu makanan ten ya, jadi bisa dengan irisan kecil-kecil seperti itu ya. Kemudian usia 12 sampai 24 bulan makanannya sudah makanan rumah ya. Ya, tentunya jangan lupa ya ditambahkan juga itu tadi variasinya ya, ada protein hewaninya. Terus jangan lupa usia terutama bayi ya tadi ya 6 sampai 11 bulan perhatikan juga protein hewaninya ya untuk mencegah stunting seperti itu. Oke, ya Sobat Sehat, kita sudah tadi mendengar secara detail ya penjelasan dari Bu Inta dan Bu Isya tentang bagaimana sih pengalaman hamil, terus kontrol di puskesmas, dan juga ternyata Bu Isya ini sudah rajin sekali ya kontrol dan juga makan-makannya sudah tepat. Dan kita juga sudah mendengar nih bagaimana dampak kalau misalkan anak tuh kena stunting itu ternyata bahaya sekali, dan udah tahu juga cara pencegahannya. Nah, di segmen berikutnya kita akan membahas nih seputar mitos yang tersebar di masyarakat. Kira-kira bener nggak sih berita-berita yang beredar tentang stunting? Nah, kita akan sama-sama mendengar jawabannya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Sehat!
pojok laktasi nih ya. Pojok laktasi ini tempat untuk menyusui. Tempat ruang untuk menyusui ibu. Bukan menyusui, bukan ibunya yang disusui, bayinya. Bayinya. Iya. Oh ya mohon maaf, Nang Clarissa sama Bu Intan, saya mau mengumumkan bahwasanya yang merasa kehilangan anak ini anaknya tertinggal di sini. Nah ini, boneka. Alat peraga. Jadi buat tempat apa aja ini Bu pojok laktasi ini selain laktasi ini kan kita berbarengan dengan satu itu ya dengan pelayanan KIAKB. Oke, iya. Balita atau bayi yang berkunjung ke puskesmas, langkah awal kita lakukan pengukuran. Oke. Ya, di sini. Jadi pengukurannya untuk bayi kita menggunakan Oh, ini timbangan bayi. Timbangan bayinya kita pakai yang digital ya. Digital ya. Keren. Saya dulu masih pakai yang timbangan itu Bu. Yang di jerit-jerit itu ya. Timbang dibuat kan. Oh ya karena udah digital ya. Ada lagi ya timbang setelah itu pengukur panjang badan. Oke. Untuk bayi yang belum bisa berdiri. Jadi bayi di bawah usia 2 tahun kita pakai. Oke, baik. Pengukurannya juga kita harus benar-benar valid ya seperti ini. Berarti cuman boleh di bawah 2 tahun ya Bu ya? 2 tahun. Bawah 2 tahun. Berarti kalau ini kayak bayi besar ini? Enggak. Tidak bisa berdiri. Bayi besarnya butuh hijau. Kalau yang sini? Ini tempatnya untuk ini ya untuk ibunya ya seperti itu. Oh tapi tutup tirai gini ya Bu ya biar gak ada yang biar gak ada ngintip. Ditutup tirainya mau nyoba pakaian, kalau nggak cocok milih yang lain. Bukan department store. Oh yang ini tempat. Di sini ada contoh payudara juga. Oh jadi peraga untuk ibu-ibu. Bingung ya Bu ya. Pada posisi yang benar bagaimana? Makanya juga benar bagaimana. Termasuk ibu-ibu muda ya yang baru. Benar. Iya belum tahu ya. Pengalaman ya. Jadi kita ajari menyusui yang benar seperti apa. Udah ada juga ini ya Bu ya pamfletnya ya. Flash card gitu ya. Jadi memang lengkap sekali ya Bu ya di puskesmas ini ya. Selain ada pelayanan KIA dan KB, juga ada pojok laktasi juga, bisa ngukur tinggi badan, berat badan yang secara presisi ya Bu ya tentunya ya. Betul. Nah ini Bu ngomong-ngomong masih seputar stunting nih. Kan banyak nih Bu isu-isu atau hoax-hoax yang beredar di masyarakat, baik itu dari sosial media maupun di WA grup kayak gitu ya Bu ya. Nah ini saya mau tanya nih Bu, kira-kira ada beberapa pernyataan, nanti Ibu boleh jawab ya ini mitos atau fakta gitu. Nanti terakhirnya baru Ibu jelasin gitu ya Bu ya, boleh ya kita main game sedikit, kira-kira supaya pemirsa atau sobat sehat di rumah tahu ini tuh fakta atau mitos sih sebenarnya. Tidak ragu gitu loh. Betul, boleh langsung dimulai ya Bu ya. Oke, yang pertama, mitos atau fakta, stunting diakibatkan oleh faktor keturunan. Mitos. Mitos atau fakta, stunting hanya menyebabkan tumbuh pendek. Mitos. Yang ketiga, mitos atau fakta, stunting dimulai sejak janin dalam kandungan. Fakta. Oke, fakta. Mitos atau fakta, stunting disebabkan oleh asupan gizi yang kurang pada ibu hamil. Fakta. Dan yang terakhir, mitos atau fakta, stunting dapat menyebabkan resiko kesehatan jangka panjang. Fakta. Oke, fakta. Berarti tadi ada dua mitos, tiga fakta ya. Boleh jelasin nggak Bu sedikit tentang stunting itu ternyata bukan faktor keturunan ya? Nah, karena sudah ada penelitiannya juga ya, termasuk ibu-ibu, termasuk kalau ada orang tuanya, dua-duanya stunting, belum tentu anaknya juga stunting, seperti itu ya. Semua itu ya tergantung dari asupan makanan ibu yang bergizi itu tadi ya. Selain itu juga dengan pemberian tablet tambah darah, jangan lupa itu penting sekali. Oke, baik. Saat itu tadi ya, persiapan kehamilan juga ya Bu ya. Seperti itu ya. Terus yang tadi tumbuh pendek itu Bu, hanya menyebabkan tumbuh pendek itu.
hanya menyebabkan tumbuh pendek aja ya, masih ada yang lainnya seperti itu tambahannya ya, tidak hanya tumbuh yang pendek aja, tetapi disebabkan karena itu tadi kemampuan kognitifnya itu tadi ya, mempengaruhi dari ya dengan kecerdasannya, kemudian dengan pertumbuhannya yang kurang maksimal, kemudian ada gangguan metabolisme tubuh, terus kemudian ada penyakit degeneratif itu tadi ya, seperti jantung, stroke dan lain-lain seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa misalkan ini bapak atau ibu di rumah atau ada saudaranya kenalan, kok kesannya atau memang dulu pernah didiagnosa stunting, terus kebetulan pasangannya kok juga sama, tenang aja, masih bisa punya harapan bahwa anaknya itu normal, karena sebenarnya stunting itu bisa dimodifikasi dengan adanya asupan-asupan yang bergizi ya Bu ya. Betul sekali seperti itu. Dan memang harus benar-benar diwaspadai ya Bu, stunting, karena nggak cuma berpengaruh terhadap penampilan tapi juga kesehatan anaknya di masa yang akan datang. Kan kasihan ya Bu ya, masa anaknya nanti gampang kena diabetes, darah tinggi gara-gara mungkin lupa atau kurang edukasi mungkin ya, kurang edukasi seputar stunting. Jadi itu perlunya Bapak Ibu sekalian, Aibun, ayah bunda sekalian, buat datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dapat edukasi ya Bu ya seputar di kawasan kota non. Apalagi kan sekarang di kawasan kota, ibu-ibu yang sudah melahirkan terkadang kan dititipno nang wong tuane. Oh iya, jadi kan tidak memperhatikan asupan gizi arek cilik iki mau. Ya, pola asuh juga mempengaruhi ya. Kalau tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri, betul. Mempengaruhi sekali ya. Spesial, ASI spesial itu sampai umur eksklusif ya. Eksklusif Pak spesial. Ya, kan Mas Arif yang spesial. Makasih. Eksklusif umur dari bayi ya, dari usia 0 sampai 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan apapun. Jadi cukup diberikan ASI saja. 6 bulan itu 6 tahun. 6 bulan ya. Iya, seperti itu. Kalau 6 tahun masih menyusu, kayaknya kasihan ibunya ya. Ini bukan menyusu, itu kelet tak kecepot. Oh itu pentingnya asupan gizi dan ASI eksklusif. Iya. Jangan lupa itu tadi MPASI-nya juga ya, makanan pendamping ASI. Ya. Jadi pendamping ya, jadi ASI-nya harus tetap jalan, tapi ada makanan pendamping atau yang menyertai. Jadi ASI-nya tetap dilanjut sampai usia 2 tahun. Jadi itu tadi pentingnya kita paham, dan meskipun misalkan ya Bu ya, kan sekarang banyak working mom ya Bu ya, atau ibu-ibu yang juga punya anak tapi bekerja juga dan mungkin dibantu oleh orang tuanya untuk mengasuh, atau mungkin ada ART atau asisten yang membantu. Sebenarnya nggak apa-apa ya Bu ya, asalkan semua orang yang membantu mengasuh anaknya itu punya pengetahuan yang sama atau teredukasi dengan pengetahuan yang sama ya. Betul ya, paling tidak sebelum bekerja itu anaknya sudah dipersiapkan dulu, dia termasuk makanannya itu harus dipersiapkan seperti itu. Sebenarnya mudah ya, praktis juga untuk mempersiapkan makanan bayi seperti itu ya. Sekarang juga banyak ya Bu ya MPASI yang sebenarnya bukan instan, tapi ada orang yang membantu membuatkan begitu ya, yang mungkin kalau yang nggak sempat buat anak di rumah boleh beli juga, tapi yang pasti yang diliti juga kira-kira yang membuat itu sesuai nggak dengan kaidah-kaidah yang tepat ya Bu ya. Perhatikan kualitasnya. Betul. Seperti itu. Bukan asal beli ya berarti. Bukan asal beli ya. Jadi harus diperhatikan itu tadi variasinya. Karena kalau beli sudah bervariasi apa belum? Ya seperti tadi yang kita contohkan tadi ya, pada model itu tadi. Iya. Seperti itu. Dan sebenarnya memang stunting ini yang bertanggung jawab, apa yang memiliki kewajiban untuk mencegah stunting bukan hanya ibu ya, tapi juga tentunya pasangannya, juga lingkungannya, itu hubungan keluarga. Iya, jadi cheerleader gitu ya Mas Arif ya. Jadi istrinya disemangatin, diingetin kalau misalkan kelupaan ya, namanya ibu baru ya Bu ya. Iya, meskipun posisi kerja diingetin, di WA, telepon ya seperti itu ya, apakah sudah makan atau belum. Tentunya juga
juga dukungan dari orang tua juga mempengaruhi. Ya. Bener. Terkadang kan iki kau lah wong biyen niku gak ngono lah ngoten iki lho kadang kan. Betul. Enggak salah pengetahuan. Salah pengetahuannya ya. Oke, Sobat Sehat, kita sudah tahu nih seputar apa aja sih yang sebenarnya tuh mitos atau apa aja yang memang beneran itu fakta. Nah, di segmen selanjutnya kita akan mengetahui nih tentang tips and trik mungkin dari Bu Intan nih. Kira-kira apa sih tips and trik pribadi nih dari Bu Intan dari pengalaman sekian tahun sebagai ahli gizi, dan mungkin ada kata-kata penutup, tapi kita akan bicara itu di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Sehat. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Air mengalir sampai jauh, bahkan bisa bikin uang 5 juta cair ke tabunganmu. Yuk ikut lomba konten pendek dengan tema Air untuk Kesejahteraan Bersama. Caranya, tinggal upload karya kreatif dan original super kece tadi di sosial mediamu sebelum tanggal 12 Mei. Untuk info lengkapnya ada di sosial media @jativere dan @pusdajatim ya. Yo. Aman sik lah. Sik lah boleh. Terkadang luwe aku kayak tadi. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu. The Pertamina gas station in Tebet South Jakarta. Entire family was inside the shop at the time. Somebody with higher social status, it could be your boss. Or Chap Imin welcomed a declaration of supporting public aspiration to various means, including by staying. Ini surat-suratku. The mayor and Cilegon military district commander inspected the factory. Vietnam's majestic landscapes. Lagi Sobat Sehat, bersama kami bertiga di sini tetap masih membahas seputar stunting. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih tentang definisi stunting, lalu ciri-cirinya, bagaimana pencegahannya, dan dampak dari stunting itu sendiri. Dan tentunya ini ya Bu Intan ya, misalkan nih Bu, sudah terdiagnosa stunting, apa sih yang harus dilakukan oleh ibu-ibu ini gitu? Ya. Yang pertama jangan lupa itu tadi memperbaiki pola makannya ya. Pola makannya itu diperbaiki, terus kemudian jangan lupa pemberian tablet tambah darah itu tadi pada saat masa remaja putri. Kita tadi kan memulai dari remaja putri ya, di sekolah sudah ada pemberian tablet tambah darah rutin setiap bulan, pemberiannya 1 minggu sekali. Jadi ada 4 kali pemberian. Terus kemudian ada untuk ibu hamilnya ya, memberikan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Ya, terus kemudian itu tadi ya, dengan konsumsi makanan yang bergizi. Kemudian jangan lupa setelah itu memberikan IMD pada saat bayi itu sudah lahir. Terus kemudian jangan lupa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya yang berusia 0 sampai 6 bulan. Terus kemudian memberikan MPASI, makanan pendamping ASI, ya itu dari usia 6 sampai 24 bulan. Tentunya juga jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehatnya itu juga penting ya, kebiasaannya ya. Terus kemudian jangan lupa minum air putih yang cukup ya sehari ya, untuk ibu hamil tadi 10 gelas per hari. Dan kemudian air putihnya juga harus yang aman ya, dan sudah dimasak seperti itu. Jadi bukan menggunakan air isi ulang ya. Oh iya, betul. Air isi ulang juga seperti itu.
Nah, tapi kalau misalkan anaknya ini sudah terdiagnosa stunting, berarti mungkin hal yang harus dilakukan dikejar gitu ya Bu ya, pertumbuhannya gitu ya. Sama asupan-asupannya dikejar, mungkin yang dulu waktu semasa kehamilan tuh masih agak kurang, terus perlu dilakukan apa ya, pengejaran nutrisinya itu tadi ya, supaya nutrisinya tercukupi gitu ya Bu ya. Jangan lupa juga memantau pertumbuhannya setiap bulan ke posyandu seperti itu. Oh ya, supaya terdeteksi kira-kira apa, kan biasanya anak kecil itu ada kurva ya Bu ya, ada kurva pertumbuhan. Ada buku KIA, buku KMS di situ. Ibu balita ya jangan lupa ya sering-sering dibuka buku KIA-nya, di situ manfaatnya sangat banyak sekali dari masa kehamilan, terus kemudian cara perawatan bayi pada saat lahir, kemudian ada resep-resep juga di situ, resep MPASI, ya, terus kemudian ada grafik pertumbuhannya juga, supaya ibu-ibu balita itu bisa mengantisipasi adiknya ya sudah berada di grafik yang warna apa di situ. Grafik KMS itu yang bagus di warna hijau ya, seperti itu ya. Selain itu juga ada grafik kurva pertumbuhan, di situ ada tinggi badan menurut umur juga untuk mengetahui apakah adiknya stunting apa tidak. Ya. Enggak, berarti Mas Arif ini tadi kan galau ya. Stunting apa enggak? Berarti kan setelah tadi kita udah dijelaskan ya sama-sama sama Bu Intan, ternyata Mas Arif ini enggak stunting, masih stuntman kayaknya ya. Kayaknya stuntman aja. Jadi objek. Oh ya udah, tadi sekarang lega ya. Konon dikatakan bukan, saya ini bukan stunting. Betul. Dan ini ya pemirsa ya, jadi memang ke puskesmas itu nggak cuman waktu hamil aja, tapi juga ketika sudah melahirkan juga harus rutin ke puskesmas untuk membawa anaknya ke posyandu juga, untuk dipantau pertumbuhannya, jangan sampai nanti pertumbuhannya di bawah garis merah ya Bu ya. Selain itu ada pemberian vitamin A juga ya. Oh iya betul. Sejak bulan Februari dan Agustus pemberiannya. Besok itu angel loh Bu. Kata preso yang bukan kos angel, anak muda kok mencolok pas kadang bulan. Akhirnya mencolok temen ya ndak temen aja. Ternyata terlalu percaya dengan mitos. Nanti sampean periksaannya ke puskesmas, nanti sampean dia ibu mau. Biar anaknya sehat, kena stunting. Ya, jadi kita lebih baik mendeteksi lebih awal ya, daripada nanti sudah ketahuan. Betul. Sudah lambat seperti itu ya. Dan memang stunting ini kenapa sampai dijadikan program pemerintah? Karena memang dampak dari stunting ini bukan hanya berdampak pada keluarga kecil saja, tapi juga dampaknya itu pada bangsa Indonesia ini ya. Betul sekali. Karena kan kalau misalkan nih generasi mudanya atau melahirkan anak-anaknya yang stunting, amit-amit ya, kognitifnya lambat-lambat, mau jadi apa ya negara ini ya. Betul. Kita kan butuh anak-anak yang generasi yang cerdas, yang nggak gampang sakit ya Bu ya, supaya bisa membangun negara. Jadi stunting ini bukan hanya tanggung jawab ayah, ibu atau keluarga, tapi juga seluruh lapisan masyarakat ya Bu, termasuk juga semua pemerintahnya sudah semangat ya mendukung program stunting. Jadi kita sebagai warganya juga harus semangat menjalankan program-programnya ya. Bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya ya, dari mulai itu tadi dari Jatim, dari ibu hamil, dari bayi, balita semua ada. Seperti itu iya. Jadi pemberiannya melalui ada kegiatan minum susu juga ada di puskesmas untuk balita yang stunting, juga ada seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi mulai sekarang kalau misalkan ngasih makan anaknya, mungkin jangan cuma nasi telur kecap gitu ya, mungkin biar bervariasi gitu ya, nasi garam gitu ya. Mungkin bisa tambah yang kayak tadi isi piringku tadi ya Bu ya. Biar lengkap, gizinya juga bagus, nanti besarnya cerdas, terus bisa lari-lari, bisa jadi berprestasi gitu ya Bu ya. Harapan orang tua memang berkeinginan anaknya itu nanti itu cerdas, tapi yang dikonsumsi itu bukan nutrisi, malah pola pendem, cilok gitu ya. Kalau pola pendem itu kan alami ya, itu kan pengaruh karbohidrat. Nah ini yang ditakutin itu tadi makanan instan itu tadi ya. Ciki ya, ciki juga ya. Ya itu tadi pola pendem tapi diiris-iris dari keripik. Oh, dari keripik ya. Oke.
Ya. Nah, mungkin ada kata-kata kesimpulan nih dari Bu Intan nih untuk sobat sehat di rumah. Ya, jadi jangan lupa ya untuk ibu-ibu yang di rumah ya, kita harus melakukan apa? Ya, melakukan dengan cegah stunting ya, dengan konsumsi protein hewani. Ya, seperti itu penting sekali. Ya. Nah, begitu sobat sehat. Jadi kita kan sudah belajar bersama-sama ya pada episode hari ini bersama Ibu Intan di Puskesmas Sidosermo. Terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktunya, informasinya, pengetahuannya buat kita semua dan juga sobat sehat di rumah. Kami mohon maaf juga bila ada salah-salah kata, buat atau perilaku. Terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi. Ya sobat sehat, tak terasa sudah berakhir episode kali ini mengenai stunting. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Clarissa. Dan saya Sarah. Dan saya Intan. Kami undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentunya di acara Semangat Sehat.